teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku. By the way, tanggal 2 Mei kemarin kita baru aja ya memperingati Hari Pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendidikan nih, di videoku kali ini aku juga akan ngomongin tentang pengalamanku di dalam mengikuti studi di sistem kuliah konvensional dan juga sistem kuliah daring. Oke, langsung aja ke yang kuliah konvensional dulu. Jadi waktu aku lulus SMA di tahun 2015 kemarin, aku mengambil jurusan D3 Minat Hubungan Masyarakat atau Public Relation di Universitas 11 Maret. Nah, maksudnya di sini sistem konvensional itu apa? Jadi sistem konvensional itu masih bertemu langsung dengan dosen, ada tatap muka dengan dosen, ada kelas kuliah, jam kuliahnya masih terstruktur, masih diatur oleh pihak fakultas atau universitas dan juga masih mengikuti jadwal-jadwal dosen, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya di kuliah konvensional ini, aku bisa ketemu langsung dengan dosen sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan yang aku alami, aku bisa langsung tanya. Dan ketika dosen menerangkan, misalnya ada hal yang aku belum paham, aku bisa langsung tanya juga. Terus, kelebihannya selain berkaitan dengan komunikasi dengan dosen, juga di pergaulan nih. Aku bisa masih ketemu dengan teman-temanku secara langsung, bisa bersahabat, bisa mengerjakan tugas bersama. Jadi kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan tugas tuh bisa ngerjain bareng-bareng, bisa cari tahu tugasnya itu cara menyelesaikannya gimana. Juga kelebihannya lagi ada kuliah prakteknya. Jadi waktu aku ambil D3 dulu, apalagi ya kan karena diploma banyak prakteknya, ada presentasi, ada latihan bernegosiasi, ada kunjungan juga ke perusahaan-perusahaan sehingga bisa belajar gimana sih cara humasnya itu bekerja di perusahaan itu, kayak gitu. Terus juga ada table manner, jadi ada kelas table manner juga. Dan yang juga yang nggak kalah seru adalah karena aku jurusannya komunikasi ya, ada praktek bikin film, editing video, yang itu menyenangkan banget sih. Itu kelebihannya di kuliah konvensional. Jadi lebih mengutamakan di tatap muka tadi sih, tatap muka dengan dosen, dengan teman-teman, sehingga nggak terkesan ansos gitu ya. Jadi tahu temennya siapa, terus kalau ada kesulitan bisa langsung tanya, ya begitulah. Nah, kalau kelemahannya sendiri, kalau kuliah konvensional itu tentu biaya kuliahnya nggak murah ya. Terus habis itu boros kertas juga karena kan ngumpulin tugasnya kan bentuk hard file, jadi harus ngeprint, harus ya ditumpuk ke dosennya. Jadi ya masih pada zamanku kuliah itu masih boros kertas karena banyak tugas-tugas yang harus di-print, harus editing video dan dikirim ke dosen juga, ya kayak gitu. Terus kelemahannya lagi jam kuliahnya tidak fleksibel ya. Jam kuliahnya mengikuti aturan yang disepakati dari kampus atau udah dijadwal oleh kampus, dan kalau misalnya ada penggantian pun itu karena dosennya yang nggak bisa, jadi masih ngikutin kampus atau ngikutin dosen, nggak fleksibel dari kitanya mau masuk kuliahnya kapan. Lanjut ke kuliah daring. Jadi kalau di sistem kuliah daring ini kuliah yang jarak jauh ya teman-teman, jadi nggak ada tatap muka dengan dosen. Nah, kalau aku kuliah daringku itu aku ambil di Universitas Terbuka Indonesia dan aku ambil di wilayah di kotaku di Surakarta ya, jadi UT Surakarta. Sebenarnya kalau UT ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada UT. Terus untuk kelebihannya sendiri dari kuliah online ini, yang pertama tentu fleksibel dari segi waktu, aku mau kuliah kapan aja itu terserah aku, ya gitu. Jadi masuk kuliahnya tuh bebas, terserah aku yang bisa mengatur sendiri kapan aku mau kuliah, kapan aku mau ngerjain tugas, kayak gitu. Terus yang kedua, itu di UT sendiri udah ada khusus buat e-learningnya atau pembelajaran online itu. Jadi aku tinggal masukin NIM dan password, nanti di situ udah keluar mata kuliahnya apa, dan habis itu penugasan dari dosennya tugasnya apa udah di-share di situ, dan aku tinggal upload. Jadi kelebihannya kuliah daring ini berkaitan tugas dan pembelajarannya itu lebih fleksibel. Untuk tugas sendiri tinggal upload, kalau misalnya aku udah selesai ngerjain tugas ya aku tinggal upload, jadi lebih hemat kertas gitu. Terus untuk kelebihannya lagi, dia lebih struktur sih menurutku ya, jadi enak. Kalau aku itu kuliah per semester itu cuma 8 bulan, bukan 8 bulan, 8 kali pertemuan atau 2 bulan ya, jadi 8 kali pertemuan atau 2 bulan. Nah itu
udah terjadwal di link e-learningnya itu. Pertemuan 1-8 akan ngomongin apa, terus habis itu nanti di situ materinya apa, dosen udah ngasih materi di situ, udah upload materi di situ, kita tinggal belajar kayak gitu. Terus ya kita tinggal ngikutin, oh penugasannya kapan pun juga udah dikasih tahu. Jadi kalau di UT itu penugasannya di minggu ketiga, 5, dan 7. Nah, jadi kan udah bisa menyiapkan mental gitu ya. Beda dengan kuliah konvensional itu kan tugasnya tergantung dosen, mau ngasih tugasnya kapan, bahkan setiap pertemuan mau ngasih tugas juga terserah dosen kayak gitu. Tapi kalau di kuliahku ini, yang kuliah daring ini atau aku di UT ini, tugasnya udah terstruktur di minggu ke 3, 5, 7. Oke, terus habis itu kelebihannya apa lagi nih? Berkaitan juga sama UKT-nya ya teman-teman. Kalau aku sih UKT-nya kena murah banget, sekitar 1,4 juta per semester. Dan itu udah termasuk modul-modul di setiap mata kuliah. Aku bawa salah satu contohnya, ini modul komunikasi pemasaran. Tebel banget guys. Tapi lengkap dan juga bahasanya mudah untuk dimengerti. Jadi emang kayak didesain untuk menolong orang-orang yang kuliah online ini tetap bisa memahami materi dengan baik gitu. Kalau teman-teman pernah baca buku kan ada buku yang kayak bukan nggak bisa sih, kayak sulit untuk dimengerti ini bahasanya apa, terlalu tinggi lah atau gimana. Tapi kalau modul-modul yang dikasih dari UT ini itu cukup mudah dipahami. Jadi sekalipun nampaknya tebel ya, tapi ya menolong dan sangat lengkap kayak gitu. Juga penulisnya adalah dosen-dosen yang dia memang expert juga di bidangnya kayak gitu. Nah, kalau di kuliah konvensional tadi kan kelemahannya UKT-nya memang agak tinggi. Terus kalau misalnya modul atau literaturnya itu kita cari sendiri. Jadi kayak dosen ngasih saran literasinya apa, terus kayak mahasiswanya masih cari sendiri gitu. Tapi kalau di kuliah daring ini, khususan kalau di UT ini, bayar UKT itu udah include sama modul-modulnya kayak gitu. Dan setiap modul ini juga disesuaikan dengan pertemuan perkuliahannya. Seperti yang aku sampaikan tadi, kalau pertemuannya itu cuma 8 kali, jadi modulnya pun babnya 1-9. Jadi sekitar 1-8 atau 1-9 kayak gitu. Dan itu menyesuaikan sama setiap sesinya. Makanya juga melatih untuk bisa benar-benar belajar, benar-benar disiplin, jangan sampai nggak baca modul. Karena kalau nggak baca modul tuh sekalipun di setiap pertemuan dosen ngasih materi tetap aja kayak nggak begitu paham. Jadi modul itu sangat menolong banget kayak gitu sih kelebihan dari kuliah daring. Nah, kalau untuk kelemahannya sendiri kuliah daring tentu ya keterbalikannya dari konvensional, nggak ada ketemu dengan dosen. Jadi kayak ya kalau misalnya mau tanya sesuatu pun di kelas diskusi itu masih gak lama nunggu jawaban dosennya. Jadi nggak langsung ketika ngelempar pertanyaan dosen langsung jawab, enggak. Jadi kayak masih nunggu, terus kadang tuh harus nge-scroll lagi dosennya udah jawab apa belum ya kayak gitu. Terus jadi lebih kayak individualis sih, karena kalau aku itu gabungan ya dari berbagai mahasiswa di Indonesia. Jadi kayak satu mata kuliah tuh misalnya diskusi dengan banyak teman-teman mahasiswa lain, itu pun mereka dari kampus-kampus UT yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia kayak gitu. Jadi mau ketemuan ngerjain tugas bareng atau tugas kelompok, nah gimana? Nah, kalau untuk kelemahannya lagi selain tadi kayak nggak ada tatap muka, terus habis itu nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman, tapi juga nggak ada kuliah prakteknya. Nah, kalau misalnya di jurusanku sendiri sih nggak ada ya kayak kuliah praktek bikin video, presentasi, atau mungkin kunjungan ke satu perusahaan. Ya iyalah, kan temannya sama mahasiswa di Indonesia, gimana ya tuh ini ya kayak gitu ya. Tapi kalau yang kelas-kelas atau jurusan yang saintek, setauku ada sih praktek-prakteknya gitu. Tapi kalau yang soshum ini, kalau aku pribadi sih nggak ada ya, nggak menemukan kayak gitu. Jadi lebih ke kelemahannya itu nggak ada tatap muka, nggak ketemu langsung dengan teman-teman, dan ya itu tadi nggak ada praktek kuliahnya. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa aku bagikan ke teman-teman tentang pengalamanku kuliah konvensional dan kuliah daring. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menolong teman-teman untuk jadi mengerti, oh kalau kuliah konvensional itu kelebihannya seperti ini ya, kalau kuliah daring ini kelebihannya seperti ini ya. Oh iya, berkaitan UKT tadi kan aku sempat bilang ya kalau di konvensional agak mahal ya, lebih mahal daripada kuliah daring. Tapi kalau untuk UKT semua sistem baik konvensional maupun daring
bisa kok teman-teman mengajukan beasiswa kayak gitu. Jadi waktu di kuliah konvensional pun bisa, ada banyak malah kayak beasiswa gitu. Terus di kuliah daring juga ada banyak juga beasiswa yang teman-teman bisa daftar kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman masih butuh informasi-informasi seputar perkuliahan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Teman-teman bisa tanya kayak kuliah di konvensional itu seperti apa, persiapannya seperti apa, kuliah di kuliah daring itu seperti apa kayak gitu. Mungkin aku akan bahas lebih data lagi. Tapi kalau untuk ini aku lebih ke membandingkan ya, makanya kan judul videonya kuliah konvensional versus kuliah daring. Jadi kelemahan kelebihannya masing-masing apa sih? Kalau untuk cara belajarnya dan cara prepare-nya, kalau misalnya mau kuliah di kuliah konvensional gimana, kalau mau kuliah di kuliah daring gimana, mungkin aku akan jelasin di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.